temannya Ci Ana, saudara ya, yang sudah kritis, saudara. Nah, Yuli bisa cerita ini ya, dari kesaksian bagaimana Yuli landing dia lahir baru ya. Kesaksian sedikit tentang pelayanannya. Di mana pada sore itu kami juga nggak tahu ya, itu teman Ci Ana yang udah lama nggak pernah ke gereja gitu. Tapi tiba-tiba kok bisa nelpon saya gitu. Saya tanya ngobrolnya tentang apa gitu kan. Dia cerita, banyak cerita. Soalnya dia juga kanker payudara sama seperti saya gitu. Kanker payudara terus sudah menyebar kemana-mana. Tapi disaranin dokter kemo sama radiasi dia nggak mau. Dia pokoknya udah takut banget, udah nyerah katanya gitu. Udah pasrah katanya. Nah, terus saya kuatin dia gitu kan. Saya kuatin dia dengan firman, aku tabur juga sedikit firman gitu kan. Terus aku bilang jangan takut Cek gitu kan. Justru kamu udah selesai operasi itu kamu harus kemo gitu biar sel-selnya mati gitu. Kita emang beriman, aku bilang. Tapi kita harus juga bertindak gitu. Habis itu saya doain biar diberi kekuatan juga gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, oke Yuli katanya, kamu kapan kontrol lagi? Aku bilang besok, oh iya kita bareng ya. Kok bisa rumah sakit yang sama juga, saya juga nggak tahu gitu. Besoknya kita berangkat bareng gitu, hari Rabunya gitu. Berangkat bareng, terus dia bilang, kayaknya semangat banget dong, dia udah mau berobat lagi gitu. Iya, aku bilang harus semangat, aku bilang gitu. Harus semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Kata Ci Ana sih, dia bilang kayaknya dia tuh belum lahir baru tuh orang katanya. Tapi aku merasakan, oh iya memang ini kayaknya memang iya sih, aku melihat juga iya gitu. Kami semobil gitu kan, sampai dia di mobil itu dia jerit-jerit kesakitan gitu, suka ngeluh lah gitu, sakit gitu. Terus aku doain sepanjang jalan itu sampai ke rumah sakit gitu. Tapi dia ketika dia sakit itu megang saya sekencang-kencangnya gitu. Saya juga doain dia, semakin dia kencang menggangguin saya semakin kencang doain gitu. Aku bilang sama dia, Cek, daripada kamu mengeluh, mending kamu ikut saya nyanyi ya, bilang gitu. Kalau Cece masih bisa mengeluh, Cece pasti bisa memuji Tuhan, aku bilang. Ya, terus udah sampai di rumah sakit ya, sama-sama jalanin. Kebesokan dia bilang, Yuli, kita besok jam 8 harus standby ya, katanya. Oke, Cek, bilang gitu. Kami, ya benar, kami jam 8 udah ke rumah dia gitu. Soalnya nggak jauh kan rumahnya dari kami gitu. Dia bilang, kami pergi itu, dia masih terbaring, nggak mau lagi berubah pikiran gitu, nggak mau lagi. Tapi kondisinya udah sangat kritis, saya melihat itu kan gitu. Dan dia itu belum terima Yesus gitu. Janji dokter kan jam 10, kita jam 8 belum berangkat gitu. Saya masih merayu dia supaya dia pergi gitu kan. Dia bilang pokoknya udah nggak mau berobat. Saya doain dia lagi. Terus anaknya juga, mereka juga di rumah udah kayak gimana ya, udah nggak mau peduli sama dia. Tapi kayaknya aku melihat dia itu butuh pelepasan juga gitu. Butuh pelepasan juga, ada kuasa roh jahat yang mengikat dia juga gitu. Tapi ketika aku tanya dia mau pimpin terima Yesus gitu, dia langsung diam gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Orang udah sembuh gitu, tapi tangan semua badannya udah pada dingin semua gitu. Udah pada dingin, sampai anaknya juga masih begini tuh, masih nafas gak mamanya gitu ya. Daripada Cece jerit-jerit terus, saya bilang ikut doa ya gitu. Langsung diam, matanya pejam, enggak bersuara sama sekali. 2 kali saya bolak-balik lagi gitu kan, bolak-balik bahasa roh gitu. Saya mau ngapain ya? Harusnya ini orang harus terima Yesus gitu. Kayaknya udah kritis banget gitu. Saya takut kan kalau misalnya saya berangkat nanti dia di rumah gimana gitu. Kalau seandainya juga dibawa ke rumah sakit, dia pasti juga nggak tahu gimana itu ceritanya gitu kalau belum terima Yesus gitu. Saya balik lagi ke kamarnya, nawarin lagi gitu, langsung diam lagi gitu sama. Hanya juga sama gitu. Diam lagi, langsung nggak bersuara lagi, nggak jerit lagi, kayak orang udah sembuh gitu. Ketiga kalinya saya jerit lagi, aku masuk lagi. Jadi aku bilang pertama kali sih aku merasa nggak enak ya sama Ci Ana, karena itu temannya Ci Ana yang paling
baiklah gitu. Aku merasa dia yang menabur, saya menuai gitu. Padahal saya cuma kenalnya baru 2 hari gitu, baru 2 hari gitu kan. Tapi aku juga pikir bolak-balik kalau kita tinggalin di rumah sakit, kalau kenapa-napa nyesal juga saya gitu Iya, ya. Pasti sempat. ada penyesalan gitu. Saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Saya mau taat sama firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Walaupun si Ana nanti, saya bilang sama suami saya ya, walaupun si Ana nanti dia mau ngomong apa terserah gitu, itu urusan belakang nggak salah saya. Nah yang penting kita harus selamatin dulu di orang gitu. Itu 3 kalinya baru kita pimpin dia terima Yesus. Pimpin terima Yesus juga sempat terdiam gitu doanya. Saya ulangi lagi gitu. Habis itu dia ada minta ampun juga sama pokoknya sama keluarga, sama siapa-siapa gitu kan. Habis itu bangun langsung mau pergi. Akhirnya kayunya udah 3 jam lebih, hampir 3 jam lebih. Dia nggak mau pergi, tapi habis pimpin terima Yesus dia langsung bangun, ayo katanya. Dia langsung pakaiin baju gitu kan, udah langsung pergi gitu. Dia kan muntah-muntah udah 2 hari nggak makan. Begitu udah terima Yesus ya, di mobil itu dia tidur nyenyak banget. Sampai ke rumah sakit nggak muntah-muntah. Nah, nggak muntah-muntah lagi. Nah, terus tapi di mobil dia nggak boleh ada yang berisik gitu. Dia sensitif banget lah pokoknya. Tapi kalau saya nyanyi dia nggak berani negur gitu. Sampai di rumah sakit prosesnya itu dia juga nginap sih, kita nggak kasih balik lagi gitu. Terus kami sama Teddy yang ngurusin, bantu anaknya ngurusin semua, akhirnya juga masuk ke kamar gitu. Nah, habis itu kemalamannya dia kita suka ngelantur ngomong di tempat di rumahnya juga udah ngelantur ya ngomongnya, mama aku mau pulang gitu, papa aku mau pulang, pokoknya aku mau pulang gitu kan. Pokoknya dia peluk gitu mamanya gitu, katanya pengen mau pulang aja. Ya saya tanya pulang kemana Ceh, kalau waktunya belum sampai, nomor antriannya belum tiba, apapun yang terjadi nggak bakal mati saya lihat. Ya. Terus malamnya dia, aku merasakan ketika dia terima Yesus itu roh jahat. Dia kan sering kalau kami ajarin dia kalau misalnya sakit jangan jerit gitu, tapi atau kalau Cece masih bisa jerit, berarti Cece bilang Tuhan Yesus tolong saya, sembuhkan saya, pasti bisa. Cece bisa bilang gitu. Ternyata dia lakuin. Malam itu dia merasakan ada sesuatu yang buat dia nyesek itu, sakit itu mau keluar gitu, tapi nggak bisa. Dibangunin sama susternya, tepuk di belakangnya, baru kayak dimuntahin gitu kan. Nah, kalau itu kemarin sih sempat dia mau ngambil kamar yang VIP, tapi kami nggak ngizinin gitu. Bilang sama anaknya, kalau misalnya kamu ngambil VIP kan sendirian, kalau kamu keluar kan mamamu nggak ada yang tungguin. Kalau kita ngambil yang ada teman, setidaknya kita bisa bantu gitu. Ada teman yang bantu gitu kalau kita ada kenapa-napa gitu. Oke, anaknya dengar sih. Kejadiannya dia merasakan ada sesuatu yang mau keluar tapi nggak bisa gitu. Buat dia udah nggak bisa bernapas. Nah, itu tetangga sebelahnya yang bantuin dia mencebel, susahnya datang gitu kan, baru dia tepuk lalu keluar gitu. Aku merasakan itu ada kuasa gelap yang keluar ketika ia terima Yesus kan. Dia sering ngucapin gitu kan. Dia mimpi mamanya datang katanya. Mamanya kan udah nggak ada. Terus dia bilang ada mamaku datang, dia mimpi gitu, mamanya datang, pokoknya datang, semuanya datang. Tapi saya lihat bukan mama saya, bukan pokok saya katanya. Itu setan katanya. Dia usir-usir terus kan. Ini kamu bukan mama saya, kamu bukan pokok saya katanya. Pergi katanya, tapi nggak mau pergi gitu. Habis itu mamanya mau nyengkit dia katanya. Sampai dia rasanya nggak bisa bernapas lagi katanya. Tapi untungnya dia bisa menyebut Tuhan Yesus gitu. Habis itu langsung lepas gitu. Habis lepas itu dia udah merasa enakan gitu. Oke, aku potong dikit ya. Oke, jadi kemudian ceritanya waktu itu ke gereja ya. Terus jadi waktu itu saudara ke gereja, terus aku ketemu sama Yanti sama Ciana sama Yuli. Terus kondisinya kata di rumah cukup kritis ya. Jadi saudara ingat ya, kita nggak ada budaya sungkan ya. Aku langsung suruh Yanti datang ya. Aku bilang Yanti harus datang.
sesegera mungkin karena orang mau di rumah sakit bakal belasan hari. Berarti harus datang, dan kemudian aku bilang ini orang harus dilayani pelepasan. Ya, kenapa? Karena sebelumnya orang terlibat puasa gelap. Nah, mungkin nanti bisa lanjut cerita pelepasannya kayak apa. Sebenarnya bukan pelepasan, awalnya Michelle bilang pimpin terima Yesus gitu. Kita sebenarnya miskom Tapi ya. aku nggak tahu kalau itu ini pimpin terima Yesus. Tapi karena udah terlanjur janji sama Ci Ana, akhirnya saya tetap datang gitu kan. Nah di jalan kita sempat ngobrol bertiga gitu. Mereka bilang kayaknya nggak memungkinkan kalau diterima pelepasan karena kondisinya sangat rentan ya. Karena udah nggak bisa bangun, sering mual muntah gitu kan. Nah fisiknya juga nggak bisa lah karena habis operasi gitu kan. Nah tapi kita coba-coba dulu kan, akhirnya kita datengin, kita ajak ngobrol dulu, lihat kondisinya gitu. Tapi ketika kita datang kita lihat dia, saya awalnya nanya dulu, saya bilang maaf kalau misalnya Cici ini kalau meninggal ya, tahu nggak nanti kemana, yakin nggak kemana gitu kan. Dia tuh jawabnya tuh mantep banget gitu loh, saya yakin gitu, nanti saya pulang ke rumah Bapak di surga gitu kan. Nah jadi di sini saya yakin kalau ini orang tuh udah ngalamin lahir baru lah ya, karena udah dipimpin terima Yesus juga kan. Itu kayaknya dia percaya. Akhirnya setelah kita lama ngobrol gitu kan, saya juga tanyain mau nggak dipimpin terima pelepasan gitu. Nah karena dia mau, saya pimpin. Sebenarnya sebelumnya saya belum pernah ya, saya sendiri takut, bingung juga gitu kan kalau dia manifest gitu kan, kalau dia patah tulang, kalau dia celaka gitu kan. Saya bukannya nolong orang malah celakain orang gitu kan, karena kan dia kankernya kalau kita tahu udah sampai ke tulang-tulang ya gitu. Jadi saya agak sempet ragu. Tapi karena dia mau, akhirnya saya ini doain kan. Nah dari pas doain itu kita ngelihat dia ngelihat saya aja gitu kan. Nggak lama dia nunjuk, dia bilang ada orang ya gitu kan, sambil senyum-senyum. Saya juga agak panik dong gitu saya gitu. Nah karena kita pikir dia mau manifest, kita doanya lebih kenceng lagi bahasa rohnya. Untuk kedua kali dia bilang ada orang katanya, dia senyum tapi gitu kan. Nah setelah kita lihat juga kondisinya oke, dia juga nggak manifest, saya doain, saya berkati kan. Nah habis itu saya udah selesai doa, saya tanyain, Cici tadi lihat apa gitu kan. Dia bilang, saya lihat ada orang katanya berdiri. Orangnya tinggi ya katanya, besar, pakai baju putih, jubah putih ya, ada bintang di dadanya katanya. Terus rambutnya panjang ya. Selendangnya warna biru tapi sampai ke bawah katanya agak biru. Dia bilang dia lihat itu, dia tanya itu Yesus bukan? Karena saya nggak pengalaman, saya juga nggak berani asal jawab ya. Saya nggak tahu. Cuman saya dalam hati yakin kalau bajunya putih, kalau nggak ya saya tanya Bu Shirley, kalau nggak Tuhan Yesus pasti udah itu malaikat ya gitu. Ya udah berarti dia lihat hal yang baik gitu. Terus dari pelayanan kita ya, kita awalnya saya sempat ragu berdua ngapain kesaksian gitu loh. Dia nggak sembuh loh, gitu. Dia nggak sembuh. Tapi setelah saya pikir-pikir, yang paling penting itu bukan kesembuhannya gitu loh, tapi jiwanya diselamatkan gitu. Nah dari pelayanan kami itu kami sendiri sangat-sangat diberkati gitu loh. Melihat dia sekarang ya kondisinya walaupun masih begitu semangatnya luar biasa. Dia nggak nonton tapi dia dengar lagu rohani, dia nyanyi gitu kan. Walaupun baring di ranjang, dia dengar khotbah gitu kan. Aku merasa itu udah luar biasa gitu. Udah mulai belajar jalan sekarang. Gitu. Jadi ya aku percaya yang penting keselamatannya itu gitu loh. Ya itu aja sih. Ya, saya sudah berkesaksian kenapa? Karena sudah tahu Yuli ini luar biasa ya. Ya, walaupun dia belum mengalami kesembuhan, tapi sebenarnya dia berdiri sangat teguh buat Tuhan. Kayak tadi saya panggil Yuli di pelayanan di bawah. Kenapa? Dia bersikeras, dia mau melayani sebenarnya. Ya, dalam kondisi Yuli yang kadang-kadang masih harus radiasi segala macam, Yuli pokoknya saya hidup buat Tuhan, kemana nyampe dia tuh nginjil terus, saudara, yang pelayanin Tuhan terus. Saudara, saya sudah kesaksian kenapa? Orangnya sekarang begitu luar biasa semangat sama Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya yang melayaninya kayak gini modelnya. Yang melayaninya luar biasa sama Tuhan, sehingga dia mentransfer imannya sama orang itu. Jadi sekarang walaupun orang itu belum bisa bangun, belum bisa ibadah, tapi dia ngalamin semangatnya itu kayak gini. Ketransfer saudara, spiritnya yang melayaninya ke orang itu. Itu pertama. Kedua kayak tadi yang dibilang ya, kita kalau melayani orang gak usah takut. Manifest atau nggak manifest itu urusan Tuhan. Pokoknya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya saudara, tadi ini orang dari tempat puasa gelap dan dia mau taat, dia layanin pelepasan. Ya saudara ya, dan orang ini mengalami Tuhan.
Amin. Ya, saudara. Jadi masalah kita kadang-kadang kebanyakan mikir. Bener nggak saudara? Mikir nanti kalau ini gimana? Mungkin udah peduli amat. Saya melakukan bagian saya, nanti Tuhan yang bekerja. Amin. Saudara, ya makanya saya suruh mereka kesaksian. Saya percaya ini ngomporin saudara. Ya, Amin. saudara pergi, saudara lakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan, dan Tuhan akan bekerja. Saya sangat diberkati Yes. dengan kesaksian. Saudara pernah dengar nggak orang tuh bosan? Ngomongin gitu lagi, ngomong gitu lagi, kesaksiannya berulang-ulang. Pernah dengar? Bosan dia kesaksiannya itulah. Pernah dengar? Jadi saya mau kasih tahu, ketika kita bersaksi, itu ada satu kuasa yang dilepaskan. Saudara lihat nggak lihat? Ada satu kuasa yang dilepaskan. Itu namanya kuasa kesaksian. Kami di Serang kami selalu berdoa mulai awal tahun. Kami berdoa bukan lagi orang datang kita tumbangin tangan kita doain. Kami beriman setiap orang yang datang ke gereja sembuh dengan sendirinya. Amin. Dan mujizat itu sedang terjadi dan terus terjadi di gereja yang di Serang. Ketika ada kesaksian dan saudara mungkin udah dibagikan sama pastor, itu dia sendiri pun sakit kakinya katanya. Dan ketika dia dengar kesaksian orang lain, imannya mulai timbul. Jadi kita buka di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita bersaksi tentang Allah, tentang Yesus, itu ada satu kekuatan. Itu sebabnya tanpa didoakan, ketika orang datang kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan, kesembuhan itu akan bekerja dengan sendirinya. Ketika saya lagi berdiri di sini, saya merasakan. Yang di belakang mungkin nggak ada AC. Kalau saudara merasa dingin, ini hadirat Tuhan. Amin. Itu kerasa banget. Kenapa? Karena ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kehadirannya itu turun. Itu sebabnya tanpa didoakan pun sembuh. Kesembuhan itu mengalir dengan sendirinya. Karena Tuhan kita Tuhan penyembuh. Alkitab katakan di 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh hidup kita menjadi sembuh. Itu adalah kebenarannya. Saudara harus mengerti kebenarannya bahwa kita telah sembuh. Di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Yes. Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, tapi tidak bisa membuat kita jadi baik dan kudus. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu datang. Dan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya kamu dan saya mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Tujuannya Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan, keselamatan, dan kehidupan itu ada satu paket, dan kesemuanya itu satu paket. Kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dimerdekakan, kita diselamatkan, dan kita menerima kelimpahan. Itu semua satu paket. Amin. Jadi kita harus mengerti. Pengertian yang benar akan membuat hidup kita bisa jadi benar. Ketika kita mengerti kebenaran, Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenarannya sendiri nggak bisa memerdekakan kita sampai kita mudeng, sampai kita ngerti. Apalagi sekarang zaman anugerah, keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma. Karena apa? Karena kasih karunia kita dibenarkan oleh iman. Ya. Iman kita adalah percaya apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Ya. Dan apa yang Yesus katakan sudah selesai.
Masalahnya kita nggak selesai-selesai. Kita punya pikiran sendiri. Kita punya pengertiannya sendiri. Saya pernah melayani satu pasangan. Dia bilang, Pak, susah Pak. Ya kalau Bapak susah terus, sudah nggak usah ngomong lagi. Saya tuh susah ngomong sama Bapak. Susah Pak. Untuk merubah pasangan saya tuh susah. Saya juga susah ngomong sama Bapak, saya bilang. Ya udah kita selesai aja Pak. Oh jangan begitu Pak. Ya makanya kalau saya dengar, kamu percaya nggak? Kamu dengar nggak? Ini firman Tuhan yang bilang loh. Kalau susah ya susah. Saya pernah layani di Lampung. Ini kalau nggak salah pendeta apa penatua punya orang itu. Dia bilang, Pak Pendeta, ini nggak bisa sembuh Pak. Sudah saya doakan, sudah banyak hamba Tuhan doakan. Masalah Alkitab saya bilang Yesus menyembuhkan. Yuk percaya nggak? Kembali pola pikir kita. Kenapa kesembuhan itu cepat buat saya? Karena saya tahu dan saya percaya semuanya sudah Yesus selesaikan. Amin. Gak ada yang susah. Yang susah cara berpikir kita. Gak susah. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita menyampaikan Injil, itu ada satu kekuatan yang bekerja. Ada satu kuasa yang bekerja. Bukan kekuatan kita. Ketika kita mulai percaya itu dalam nama Yesus, bangkit. Pak, gimana Pak kalau dia nggak bangkit? Ya udah nggak usah doain. Itu nggak yakin. Tapi kalau benar nggak jadi bangun gimana Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting saya udah lakukan. Halo. Emang kita doain dia bangkit langsung bangkit? Enggak. Banyak orang sembuh langsung sembuh nggak, kadang mati. Tapi saya tetap percaya, saya doain. Ketika saya mulai percaya, saya doakan, maka kesembuhan itu lebih banyak. Saya nggak bilang saya gagal loh ya. Firman Tuhan nggak pernah gagal. Dan saya nggak pernah gagal. Saya hanya menjalankan firman Tuhan. Jangan merasa kita gagal. Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah, maka kekuatan itu bekerja dari dalam kita mulai keluar. Jadi hidup kita kenapa Yuli semangat? Karena dia memberitakan Injil. Gereja ke gereja boleh lama, tapi tidak membuat kita berapi-api. Apa yang membuat kita berapi-api? Ketika kita mulai memberitakan Injil, ketika kita mulai ngomong bersaksi tentang Injil. Kesaksian itulah berita Injil. Halo. Kesaksian itu berita Injil. Karena mengandung apa yang telah Yesus lakukan. Jangan anggap enteng kesaksian. Dan saya senang dengan kesaksian. Dengar. Saya tadi mau suruh Bu Ani kata, Pak aku udah ngomong. Masalah saya belum dengar dia ngomong. Mungkin saudara bosan dengar ngomong. Saya begitu bersemangat dengar dia ngomong. Tapi karena waktu nggak cukup. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati. Semua itu satu paket. Apa yang saudara butuhkan? Dan kita bukan meminta lagi, kita tinggal mengambil. Halo, Yesus katakan sudah selesai. Segala sesuatu telah Yesus lakukan dan selesaikan di kayu salib. Apa yang kita butuhkan? Apa yang saudara butuhkan? Ngambil. Saya bilang, kalau engkau doanya salah, engkau nggak akan terima mujizat. Gimana doa? Masih penuh dengan belas kasihan, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni saya Tuhan, saya nggak layak menerima ini. Ya nggak dapat lah, lu nggak daya.
Siapa yang ngomong? Lu yang ngomong sendiri, bukan Tuhan. Benar nggak? Masih merasa berdosa. Tahukah saudara, ketika saudara terima Tuhan, dosanya sudah diampuni satu kali itu selama-lamanya. Amin. Saudara bukan pendosa lagi. Benih dosa udah nggak ada. Masih bergumul dosa, masih bergumul nggak layak. Hidup dalam kekalahan. Gak ada yang bisa mengalahkan kita kecuali diri kita. Makanya kita kembali. Saudara kalau jatuh pun bangun. Jatuh, bangun lagi. 7 kali Alkitab kata. Jangan takut gagal. Adamin. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mendoakan. Segala sesuatu harus dimulai dengan satu langkah iman. Itu pertama, kesaksian punya kuasa, punya kekuatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, kita harus kesaksian itu membangkitkan iman kita. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Ketika engkau mendengar bahwa ada Yesus yang bekerja, itulah iman kita mulai dibangkitkan. Dan saya mau kasih tahu saudara, wanita pendarahan itu, siapa yang mengajarin dia harus menjaga jubah-jubahnya Yesus? Apakah dia dimuridkan? Apakah ada yang ngajarin dia? Kenapa ketika dia mulai mendengar bahwa itu Yesus mau lewat, dia hanya berkata dalam hatinya, asal saja aku jamah jubahnya aku akan sembuh. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang muridin dia? Gak ada. Ketika dia mulai mendengar bahwa itu Yesus mau lewat, dan Alkitab mengatakan di Markus 5:27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka Alkitab katakan, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin dia? Nggak ada. Dia bukan muridnya Yesus. Dia bukan pengikut Kristus. Dia baru dengar. Ketika dia mulai mendengar bahwa itu Yesus menyembuhkan, imannya mulai bangkit. Nggak ada yang ngajarin. Kita banyak diajarin kan? Ya nggak ada yang ngajarin. Dan Alkitab saya mengatakan seketika itu juga ayat berikutnya, berhentian pendarahannya. Luar biasa. Imanlah yang memberikan kita kekuatan. Ketika iman timbul dari pendengaran, kesaksian, wah itu Yesus menyembuhkan. Dia mulai bangkit. Dan dia mulai berjalan mendekati Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Wow, luar biasa. Tanpa ada yang ngajarin. Iman timbul dari pendengaran. Ketika iman timbul dari diri kita, ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan. Itu ada satu kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu mengatakan firman. Ketika kita mulai ngomong firman, kita sendiri dengar, dan iman kita mulai bangkit. Jadi kalau saudara lagi lemah, katakan kebenaran firman. Sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Segalanya telah disediakan. Saya bilang, kalau kamu sakit, jangan ngeluh kamu sakit. Fakta mengatakan iya kamu sakit. Medis mengatakan kamu belum sembuh. Fakta kan? Tetapi Alkitab saya mengatakan oleh bilurnya kamu telah sembuh. Kamu mau percaya kenyataan bahwa iya masih sakit, atau dengan iman kamu percaya saya telah sembuh? Tuhan kita itu luar biasa. Dia bertentangan dengan kenyataan.
Bagaimana wanita itu bisa tiba-tiba seketika itu juga jadi sembuh? Sakitnya 12 tahun kendaraan. Dan Alkitab mengatakan seluruh hartanya sudah habis. Bagian kita adalah kita harus dengan iman kita percaya. Ada. Apapun yang kita alami saat ini, tetap kita berfokus apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Ketika engkau mulai percaya, mulai merubah cara pandang kita kepada Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih saya sudah sembuh, walaupun masih sakit. Dan kadang saudara ngeluh aja sembuh. Saya lihat WA-nya Bu Ani, dia cuma ngeluh kalau nggak salah, Tuhan saya mau ke gereja nih Tuhan. Dia nggak doa penuh dengan gimana. Tuhan, saya bawa anak besok mau ke gereja. Kalau aku masih nggak bisa jalan, masih pincang, gimana mau ke gereja? Memang Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Amin. Ada amin. Apapun perkataan kita itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Jadi jangan ada alasan, Pak, saya nggak pintar berdoa. Doa itu bukan kata-kata. Doa itu adalah dari hati kita keluar. Apa yang saudara percaya, saudara katakan. Alkitab berkata, maka itu akan terjadi. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata. Sebab kita mempunyai roh iman yang sama. Sebab kita harus punya kepercayaan bahwa semua adalah Yesus lakukan. Aku percaya Tuhan kau sudah lakukan. Itulah akan membangkitkan iman kita, kepercayaan kita kepada Dia. Itu akan membuat Tuhan begitu real dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Musim yang baru buat semua. Amin. Tuhan akan memperlebar tempat ini. Jangan pikirkan bagaimana cara. Tuhan punya cara sendiri, dan Dia akan bekerja dengan ajaib. Apa yang saudara doakan, Tuhan menjawab. Tuhan lagi memperlebar kapasitas. Tahun depan katanya tahun krisis. Dan saya mau katakan semua tidak ada krisis. Amin. Keuangan mulai terus naik. Amin. Keuangan mulai terus naik. Tuhan memberkati usaha. Tuhan memberkati pekerjaan tanah. Amin. Dan Tuhan yang membuat ini berhasil. Dan saya merasakan tahun depan berlipat ganda, bukan saja kapasitas tapi keuangan. Yang usaha saudara online boleh lesu, buat saudara tidak. Dan mulai tahun depan, habis Februari, berarti Maret kita akan melihat kesaksian. Saya mulai merasakan panas. Tadi dingin, ini mulai panas. Itu artinya api sedang melelahkan jemaat. Amin. Saudara boleh merasakan, boleh tidak. Tapi di dalam hati saya, ini artinya, ini artinya, saudara mulai melanggar. Karena ketika Tuhan memberikan api, Tuhan memberikan kegairahan, yang paling sulit adalah kita menjaganya. Bagaimana kita menjaga supaya ini tetap panas? Pergi, keluar dari tempat kenyamanan, keluar mulai memberitakan Injil. Dan ketika engkau mulai memberitakan, ada satu kuasa yang di dalam diri kita itu mengalir keluar. Itu adalah kuasa Allah yang bekerja. Dan engkau akan melihat, ketika engkau mulai menumpahkan tangan atas orang saya, itu akan sembuh. Banyak hal yang susah, ketika engkau mulai datang,
itu mulai terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan lagi bekerja luar biasa untuk jemaat. Amin. Amin. Mulai melangkah dengan iman, Amin. mulai bergerak. Jangan takut, percaya saja. Ada amin.